Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan persaingan antara Yohanes dan Petrus. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Sehati, terbitan BBK Gunung Mulia. Benarkah Yohanes dan Petrus saling bersaing? Apa yang diperbuat Yesus menghadapi situasi itu? Mengapa rasul yang diduga adalah Yohanes disamakan menjadi murid yang dikasihi Yesus, atau murid lain yang dikasihi Yesus, atau murid yang lain dalam Injil Yohanes ini? Untuk melihat persoalan ini, baiklah kita simak 3 contoh yang hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Pertama, kontras tempat duduk Yohanes dan Petrus. Tertulis seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dekatnya, di sebelah kanannya. Yohanes pasal 13 ayat 23. Duduk di sebelah kanan adalah ungkapan yang menunjukkan posisi orang yang dipercaya, sama seperti ungkapan tangan kanan yang berarti pembantu utama. Bukan hanya itu, Yohanes juga bersandar di dekatnya. Jarang ada murid bersandar pada gurunya. Pesan terselubung, Petrus duduk lebih jauh. Lihat ayat 24. Sedangkan Yohanes lebih dekat karena Yohanes lebih akrab. Kedua, kontras peran Yohanes dan Petrus dalam kesengsaraan Yesus. Petrus mengikuti Yesus yang dibelenggu ke istana imam besar. Namun Petrus tidak boleh masuk. Ia baru boleh masuk karena pertolongan seorang murid lain. Murid itu mengenal imam besar, membawa Petrus masuk. Lalu Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus diadili dan disalibkan. Kemudian dekat salib berdiri 3 wanita yang paling akrab dengan Yesus dan murid yang dikasihinya. Lalu Yesus mempercayakan murid yang dikasihinya itu kepada ibunya. Katanya, "Ibu, inilah anakmu." Pesan terselubung, Petrus menyangkal Yesus, sedangkan Yohanes terus setia sampai ke kayu salib, bahkan dinyatakan sebagai anak Bunda Maria dan menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 27. Ketiga, kontras kegesitan Yohanes dan Petrus di kubur Yesus. Kabar tentang kosongnya kubur diterima oleh Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Langsung kedua orang itu berlari ke kubur. Ternyata kecepatannya berbeda. Tertulis keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Lalu siapa yang lebih dahulu percaya bahwa Yesus bangkit? Tertulis, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Pesan terselubung, Petrus lambat, sedangkan Yohanes cepat. Sejak tadi kita menganggap bahwa murid yang dikasihi atau murid yang lain itu adalah Yohanes. Sebenarnya kita tidak tahu pasti siapa dia. Ada beberapa kemungkinan, namun kemungkinan yang paling umum adalah bahwa dia itu Rasul Yohanes bin Zebedeus. Jika ketiga kontras dan pesan terselubungnya dipadu, beritanya adalah bahwa Yohanes mengungguli Petrus. Mengapa keunggulan Yohanes itu dikemukakan dalam Injil ini? Apa perlunya
perkara remeh seperti berlari lebih cepat daripada dicatat. Apa latar belakang penulisan Injil Yohanes ini? Injil Yohanes ditulis oleh dan untuk sebuah komunitas di Syria yang bernama Komunitas Yohanes atau Komunitas Yohanin. Komunitas kecil itu berkembang sekitar tahun 80 sampai tahun 120. Mereka bersandar pada tradisi lisan dan tulisan yang dibuat oleh Rasul Yohanes. Mereka cenderung mengagungkan Yohanes. Pengagungan diri Rasul Yohanes itu dilakukan mungkin sebagai reaksi dan kompensasi terhadap pengagungan Rasul Petrus yang cenderung terjadi di gereja-gereja lain pada zaman itu. Contohnya, tampak dalam kisah para rasul yang banyak mencatat kegiatan Petrus, padahal Yohanes jarang disebut. Sebagai komunitas kecil yang sedang membentuk jati dirinya, mungkin komunitas ini merasa perlu mengimbangi keagungan Petrus dengan keagungan Yohanes. Agaknya itulah penyebabnya mengapa para penulis Injil Yohanes mengunggulkan Yohanes di atas Petrus. Injil ini ditulis oleh sebuah tim yang terdiri atas beberapa penatua komunitas Yohanes pada tahun 90 sampai tahun 100. Tidak lama setelah terbitnya Kisah Para Rasul. Adanya pengkontrasan antara rasul yang satu dengan yang lain menyiratkan bahwa di antara mereka terdapat gesekan. Kitab-kitab Injil mencatat beberapa pertengkaran di antara para rasul. Penyebab pertengkaran adalah persaingan mencari kedudukan. Di mana ada sekelompok orang, di situ ada yang unggul. Akibatnya, yang lain jadi gelisah dan tidak mau kalah. Semua kecap mengaku diri kecap nomor satu. Tentu saja gesekan itu disembunyikan karena takut malu. Namun, para pengarang dan editor Alkitab tidak menutup-nutupinya. Alkitab jujur dan mengakuinya. Ada cerita bahwa kakak beradik Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan minta diistimewakan. Cerita ini dimuat dalam 2 kitab Injil, tetapi Injil Yohanes tidak memuatnya. Inilah permintaan Yakobus dan Yohanes. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Markus pasal 10 ayat 37. Apa reaksi rasul yang lain? Tertulis, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes di ayat 41. Lalu Yesus mengumpulkan ke-12 orang yang sedang bersaing menjadi yang terbesar dan terkemuka itu. Katanya, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Langsung Yesus menegaskan bahwa ucapannya itu bukan sekadar nasihat, melainkan teladan nyata. Itu adalah pola hidup yang dilakoninya sendiri. Tertulis, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebuskan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas materi renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat melayani Tuhan dengan baik tanpa pamrih. Amin.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh.